Bayangkan jika ikan tongkol nggak cuma jadi lauk makan malam, tapi bisa jadi katalis perubahan ekonomi sosial desa. Gimana caranya? Yuk kita kupas! Seraya Timur adalah desa pesisir di Kabupaten Karangasem, Bali. Dengan 535 penduduk yang mayoritas bekerja sebagai nelayan tongkol. Pendapatan mereka bergantung pada harga ikan segar yang ditentukan oleh tengkulak. Sehingga saat panen, harga turun akibat pasokan berlebih. Dan saat paceklik, harga naik, tetapi hasil tangkapan sedikit. Untuk menjawab masalah ini, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Udayana melalui PPK Ormawa menjalankan program Serikat, Sinergi Inovasi Rantai Ikan Tongkol, yang bekerja sama dengan kelompok nelayan melalui inovasi pengolahan berbasis ekonomi sirkular dan zero waste, pengembangan kemasan, perluasan pasar, dan penguatan manajemen usaha. Kegiatan dimulai dengan pengenalan konsep program Serikat kepada dua kelompok sasaran, yaitu Jala Sakti dan Nawasegara. Ekonomi sirkular, zero waste. Apa sih itu sebenarnya? Pretest dan posttest juga dilakukan untuk mengukur pemahaman masyarakat terkait konsep yang akan diterapkan. Implementasi ekonomi sirkular dan zero waste dimulai dari pengolahan daging ikan tongkol menjadi produk utama, yaitu serabon, dengan 3 varian rasa, yaitu original, daun jeruk, dan juga pedas. Dinilai Bu, kebersihannya, semuanya akan dinilai. Untuk itu, makanya kita harus teliti kerjanya Bu, jangan sampai ada yang jatuh-jatuh. Limbah ikan seperti tulang dan kepala diolah menjadi kaldu ikan. Ini dari tulang lagi. Dari tulang daging. Nah, kalau dari tulang itu kelebihannya dia lebih tinggi akan mineralnya. Sementara, jeroan diolah menjadi pelet. Limbah rumah produksi lainnya seperti minyak jelantah dikumpulkan untuk dijual kepada mitra. Dan limbah dapur diolah menjadi pupuk cair. Jeruan tongkolnya itu isi kita akan pupuk cair. Untuk menjaga kualitas serta meningkatkan daya tarik, dilakukan pelatihan pengemasan menggunakan kemasan stand pouch Ziploc yang memuat informasi produk. Ada menyatakan berat bersih Mika berapa, aslinya dia tanpa kemasan. Guna memperkenalkan produk secara lebih luas, dilakukan launching produk yang dihadiri kepala desa, kelompok sasaran, dan calon mitra distribusi. Namun, perusahaan Seraya Timur akan di-launching secara resmi pada kesempatan ini. Dilakukan juga penandatanganan kerjasama antara kelompok Jala Sakti dan Nawasegara dengan Bali Mall sebagai mitra penjualan serabon. Sebagai tindak lanjut, dilaksanakan pelatihan pemasaran oleh dosen program studi teknik industri yang berfokus pada optimalisasi strategi penjualan melalui media sosial dan e-commerce Kantong Seraya. Kolaborasi ini menjadi wujud dukungan dan komitmen nyata Universitas Udayana dalam menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi. Tim kemudian melaksanakan audiensi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, serta mendapatkan dukungan penuh termasuk bantuan pendaftaran serabon pada platform promosi daerah Pekenang. Juga kolaborasi dalam pelatihan manajemen usaha dan pencatatan keuangan sederhana. Dari sinilah kolaborasi itu dimulai. Dukungan demi dukungan mengalir. Salah satunya dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang memfasilitasi produk serabon untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dipungut biaya. Tim bersama kelompok sasaran berkolaborasi dengan melaksanakan audiensi ke Dinas Kesehatan Karangasem yang mendampingi dalam sertifikasi PIRT sebagai izin utama produk pangan. Dukungan juga diberikan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem yang membantu dalam mengajukan HKI merek serabon secara gratis. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem turut memberikan dukungan penuh karena program ini dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bentuk kontribusi tersebut juga ditunjukkan melalui kesediaan Distan PP menjadi pembicara dalam sosialisasi nelayan cerdas. Kegiatan pengembangan yang lahir dari aspirasi nelayan terkait perikanan berkelanjutan, keamanan melaut, dan K3 Maritim. Kegiatan ini turut berkolaborasi dengan Badan Keamanan Laut, Korps Kepolisian Perairan dan Udara, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, BPJS Ketenagakerjaan sebagai pembicara. Hadir pula Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan TNI AL yang turut memantik diskusi.
Selain berkolaborasi dengan pemerintah, PPK Ormawa HM Team juga menggandeng mitra eksternal. Program Serikat telah bekerja sama dengan 6 mitra meliputi Bali Mall, The Orange, Cening Bagus, dan Toko Nendis sebagai distributor. Serta 2 mitra ekonomi sirkular yaitu Sinar Bumi Menghijau sebagai pengepul minyak jelantah dan Telaga Tunjung Sari sebagai mitra penjualan pelet ikan. Melalui optimalisasi jaringan distribusi dan e-commerce, penjualan produk mampu mencapai lebih dari 120 kemasan per bulan. Serikat berhasil meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill, sekaligus memberikan dampak nyata bagi kelompok nelayan di Desa Seraya Timur, sejalan dengan dukungan pemerintah desa, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Konsistensi kualitas serta perluasan jaringan pemasaran turut mendorong peningkatan pendapatan nelayan hingga 68%. Keberhasilan ini diperkuat dengan adanya perjanjian kerjasama tertulis sebagai bukti kolaborasi yang efektif. Langkah-langkah tersebut menjadi dasar penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Seraya Timur. Jadi pertanyaannya, kalau ikan tongkol bisa jadi masa depan Seraya Timur, apa yang paling mungkin kamu ubah di tempatmu sendiri? Serikat, sinergi inovasi rantai ikan tongkol. Untuk desa maritim yang mandiri dan berdaya saing dari Bali untuk Indonesia.